bagaimana anak muda sekarang, karena kita selalu dibilang akan menerima bonus demografi. Tapi sekaligus juga kalau anak muda yang harusnya menjadi bonus demografi itu nggak jadi apa-apa, itu juga justru jadi beban. Jadi buat Pak Ganjar, anak muda sekarang harus apa? Hanya dua aja Mbak Rosi buat anak muda sekarang. Satu, dia kreatif, yang dua inovatif. Kreatif inovatif ini bisa dibangun dengan membangun jejaring. Maka seringkali mereka kumpul, kenapa co-working space itu sekarang menjadi tempat yang sangat menarik. Karena anak muda bertemu, dia berbagi pengalaman, berbagi nilai-nilai, berbagi mimpi di sana. Bu Susi, orang selalu melihat Bu Susi cuma lulus SMP tapi hebat banget, bisa jadi menteri, bisa jadi salah satu bos yang punya penerbangan. Orang kemudian bilang, tuh kan sekolah nggak perlu. Bisa gitu loh. Nah, orang lupa bahwa di masa mudanya Bu Susi ada kompensasi yang jadi usaha Bu Susi supaya jadi seperti sekarang. Bu Susi kalau melihat orang anak muda bilang, aku mau jadi kayak Bu Susi, nggak usah sekolah. Sebetulnya sekolah penting karena sekolah juga mengajarkan banyak pola pikir yang sistematis. Tapi sekolah kan intinya juga belajar. Kalau kita memutuskan bahwa formal school itu tidak untuk kita, ya tetap kita harus belajar. Yeah. Saya baca, belajar dan mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman, situasi bisnis terkini, dan sebetulnya dengan adanya pandemik ini, hikmahnya adalah orang yang ketinggalan bisa catch up. Benar sih Bu. Karena biasanya kita hidup seperti robot. Nah, yes. Ya. Dan terkejar gitu loh, seperti orang ketarik oleh putaran waktu. Terbawa lari terus gitu loh, muter terus. Ya. Virus ini stop. memang buruk dan mengubah hidup manusia. Tapi saya percaya dengan pandemi ini yang memang mengubah hidup manusia, pasti dia mengubah untuk sesuatu yang baik. Membuat ketahanan dan banyak manusia. Memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir yang sebetulnya lebih logis, lebih applicable, lebih implementatif, dan membuat manusia lebih efisien, lebih efektivitas kita juga akan naik gitu loh, Rosi. Tapi aku mau godain dulu nih, kira-kira Bu Susi kan bersemangat. Coba Pak Ganjar kan bisa lihat Bu Susi ya. Sejak gak jadi menteri, meskipun Bu Susi selalu atraktif, menarik, fashionable, setelah gak di kabinet lebih seger ya? Seger Bu Susi itu sebenarnya bentuk bagaimana representasi dari cara berpikir kreatif inovatif. Nggak jabat, nggak apa-apa, tetap eksis kan? Iya, betul. Kemudian dia mencari jalan keduanya. Kalau jalan utamanya itu yang mainstream, menunggu jabatan dan sebagainya, rasanya Bu Susi sudah tidak peduli dengan itu. Saya di situ, dia kerjakan dengan baik. Saya tidak di situ, saya kerjakan pekerjaan saya sendiri dengan baik. Dan kemudian ya mulai menjarah profesi orang seperti jadi host. Ya setidaknya mengancam Mbak Rosi. Meneng ngomporin Rosi lagi. Jangan mau dikomporin Ros. Jangan mau dikomporin Ros. Tapi bagus banget, tapi ini bagus buat semua anak muda yang menyaksikan acara ini. Message-nya Pak Ganjar itu keren banget dengan memberikan sampel tentang Bu Susi. Jadi apapun yang dikerjakan, kerjakan dengan sepenuh hati, dengan happy, very important, happy. Ya, jadi apapun yang di tangan kita tuh akan selalu jadi berhasil. Wah, betul. Mau jadi menteri, mau jadi host, mau jadi server, mau jadi gubernur Jawa Tengah. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati, dengan hati yang riang gembira. Maka hasilnya akan jadi luar biasa. Yeay, sudah pasti itu. Nah kalau kita lebih bahagia lagi kalau kita selfie dulu deh Bu Rosi, bagaimana Bu? Ya kan? Ya. Seru nih kalau kita selfie. Waduh saya mau selfie sama tatonya Bu Boleh. Susi aja deh ini. Bu Susi, mohon izin ini tatonya aku foto ya Bu ya. Oh aku di sini. Dimarahin Pak Tito loh. Kelihatan dong kakinya? Oh iya kelihatan. Siap, 1, 2, 3. Nah, Pak Ganjar ya Pak.
Waduh, aku udah sebelah sana. Nah, ini ide kreatif ini. Benar, Ada ini keren wawancara seperti ini. Yeay. Nah. Makasih Bu Susi, terima kasih Pak Sama-sama. Ganjar ya. Sukses ya Bu Sama-sama. Susi, sehat Ya, juga. semangat anak muda. Ya, kasih pesan dong, kasih pesan Bu Susi, singkat aja. Untuk anak muda di 92 tahun Sumpah Pemuda. Untuk anak-anak muda Indonesia, teruskan cita-cita para leluhur kita untuk menjadikan bangsa ini tetap utuh. Satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Dan kita tingkatkan dan ratakan keadilan di seluruh antero negeri. Dengan bantuan tangan-tangan kita dan spirit semangat kita yang muda-muda, Indonesia pasti bisa. Amin. Pak Ganjar, monggo. Ya, hai anak muda, kalianlah yang paling kreatif, kalianlah yang paling inovatif. Isi kegiatanmu dengan narasi-narasi positif, karena disitulah sebenarnya kamu ada dan ditunggu Indonesia. Kasih lihat dong, di sini penonton juga ikut tepuk tangan. Yeay.